Income inequality merupakan keadaan di mana adanya ketimpangan pendapatan di masyarakat. Pendapatan yang dimaksud dalam hal ini, pendapatan yang didapatkan pada rumah tangga di tahun tertentu yang dikarenakan adanya perbedaan kemampuan masyarakat untuk memiliki barang atau jasa. Jika keadaan semakin parah, akan dapat menjadi suatu permasalahan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan ini didapatkan dari pendapatan wirausaha, pendapatan modal, transfer tunai oleh publik, pajak pendapatan, serta kontribusi jaminan sosial yang dibayarkan oleh rumah tangga. Iya, jika saya lihat dari sudut pandang masyarakat. Iya, kalau ketimpangan kan signifikan ya, tapi mungkin cuma beda-beda aja sih, tapi nggak nyampe yang signifikan jauh. Oke, baik. Menurut Sila, di daerah kita tuh memang terjadi ketimpangan pendapatan daerah. Menurut saya iya, karena UMR di setiap provinsi memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Seperti di Jakarta, UMR-nya sekitar 4 jutaan dan Semarang UMR-nya sekitar 2 jutaan. Ya, ada yang terlihat sangat jelas, ada yang nggak terlalu terlihat, tapi obvious. Sangat terlihat nggak juga? Tidak. Sangat terlihat mulai dari cara masyarakatnya berbelanja di pasar, terus cara dia membeli sesuatu barang, beda sama orang yang di kota. Oh gitu. Jadi terjadi ketimpangan daerah ya di situ. Iya. Menurut saya tidak, tetapi nantinya efek tersebut bisa jadi berdampak terhadap masyarakat. Ya, tentunya secara tidak otomatis kesannya jadi tendensi untuk rakyat mereka akan selalu bermigrasi ke kota-kota yang lebih besar. Sedangkan Indonesia mempunyai 33 provinsi yang sebenarnya semuanya harus disamaratakan dengan pembangunannya ataupun perkembangannya. Nggak sampai ke level yang merugikan sih, masih terhandle. Iya, pastinya. Sangat merugikan karena kan terjadi perbedaan kan di tempat yang pendapatan tinggi, otomatis masyarakatnya lebih gaya hidupnya lebih bagus, lebih elit gitulah. Memberikan program pelatihan terhadap masyarakat, terutama anak-anak muda dalam meningkatkan skill ketenaga kerjaan. Harus sangat dibutuhkan sinergi yang tepat ya, dan koordinasi yang tepat dari terutama Kementerian Dalam Negeri dan bagaimana mereka bekerjasama dengan Pemprov daerah itu sendiri, dan bagaimana juga kita harus bisa menghapuskan korupsi supaya dana-dana yang diberikan baik dari pemerintah pusat, daerah ataupun dana dari luar bisa terserap sebagaimana mestinya. Yang pertama itu ya mungkin harus memecahkan masalahnya dulu dari misalnya timpangan dana daerahnya itu dulu. Oke. Ada lagi? Setelahnya itu ya cari masalah-masalahnya, apa yang harus kita perbuat kayak gitu kan. Cari solusi berarti ya? Cari solusi. Yang pertama sih pasti dari masyarakatnya menurut saya. Dari masyarakatnya tentu saling support aja sih masyarakat sama pemerintah. Contoh kalau misalnya masyarakatnya ada proyek UMKM, seenggaknya pemerintah daerah itu punya program yang mendukung UMKM itu. Oke. Menurut Sila, caranya itu adalah menyetarakan pendapatan daerah dan kota gitu, jadi nggak ada yang merugikan deh. Menurut saya, pemerintah sudah berusaha dalam mensejahterakan masyarakat. Tetapi saya berharap kedepannya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan baru untuk lebih mensejahterakan masyarakatnya lagi. Pemerintah daerah sekarang sedikit rada rancu ya, antara 50-50 ya. Jadi dalam artian mereka untuk mengantisipasi pendapatan ini mereka berusaha melakukan treatmentnya sendiri, di mana kadang-kadang juga tidak sejalan dengan pemerintah pusat.
dan pemerintah pusat pun juga harus selalu mengawal dan mengkoordinir supaya pemerintah daerah bisa memaksimalkan dana yang diberikan. Masih minim sih. Minim, oke. Kira-kira udah sejauh mana sih? Apanya dulu? Peran dari pemerintah ini? Kalau peran pemerintah sih biasanya ya, kalau dari daerah sih pelencengan dari dana-dana, ya mungkinan kalau daerah ya dana-dana kecil lah istilahnya. Sebenarnya dari dana kecil makin gede kan malah jadi masalah banget gitu kan ya. Tapi kalau di daerah ini nih kayak masih kurang aja sih perhatian dari pemerintahnya gitu. Kalau dari pandangan saya sebagai masyarakat umum sih, menurut saya pemerintah udah ada effort ya. Contohnya dengan dia nyari berbagai cara gimana caranya biar daerah tersebut itu punya PAD yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mungkin ya kalau dari masyarakat saya ngeliatnya kayak gitu. Ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat dilihat berdasarkan indikator indeks Gini rasio. Faktor yang berpengaruh tingginya tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia yaitu pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Meningkatnya produk domestik bruto di Indonesia telah memberikan dampak negatif, yaitu munculnya ketimpangan. Hal ini berdampak pada proses pembangunan manusia yang diukur oleh indeks pembangunan manusia atau IPM. Dilihat dari grafik di atas, terlihat bahwa gap yang paling besar terjadi di tahun 1998. Pada saat itu, terjadi krisis moneter di Indonesia karena tumbangnya pemerintahan Orde Baru. Di samping itu, terlihat bahwa golongan menengah ke bawah sangat terkena dampak dari krisis moneter yang terjadi di tahun 1998. Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya gap income, yaitu market fundamentalism. Dapat didefinisikan sebagai struktur pasar yang cenderung terpusat kepada kelompok kecil yang akhirnya meningkatkan ketimpangan. Political capture merupakan salah satu pendorong utama ketidaksetaraan di mana para elit mencurangi aturan permainan demi kepentingan segelintir pengusaha. The labor market and unfair wage merupakan sejumlah besar pekerja bekerja di pekerjaan berketerampilan rendah dan berpenghasilan rendah dan kurangnya jaminan kerja. Unequal access to infrastructure and land merupakan ketimpangan kesempatan akses seperti ketimpangan akses ke infrastruktur, spasial, dan sumber daya. Solusi yang dapat kami tawarkan adalah memberikan alternatif yang kami anggap efektif dalam menanggulangi kekurangan dari kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan mengenai gap income. Salah upaya penanggulangan pemerintah untuk mempersempit disparitas income equality adalah program Kartu Pekerja. Program ini diperuntukkan kepada angkatan kerja khususnya dalam masa pengangguran di mana mereka akan diberikan berbagai sarana kursus reskilling atau pemberian kemampuan atau keterampilan baru untuk pekerja. Kami menilai lebih baik pemerintah bekerja sama dengan lembaga kursus masyarakat sekitar dengan harapan lembaga ini mampu menyentuh ke berbagai lapisan masyarakat di daerahnya. Selain itu, kami juga menilai di lain sisi, hal tersebut dapat membantu UMKM untuk berkembang lebih baik.